Hai guys, jumpa lagi dengan gue Hiro Taradivan. Yang pastinya eksklusif video ini hanya tayang di channelnya Bukalapak. Tapi mohon maaf ya, kali ini kita izin ceritain video kali ini tuh sambil rebahan begitu. Abis ini PW banget gengs. Kita kan lagi capek gitu, enaknya rebahan duduk begini. Jadi ini tuh bean bag dari Kasha namanya gengs. Pokoknya kalau kalian nyari bean bag yang high quality dan nih estetik gitu, kalian kudu banget cek @Kasha Official. Karena di sana pilihan warnanya tuh banyak banget. Ini gue rekomen parah sih. Udah bahannya juga tebal, feel-nya kenyal gitu, elastis gitu. Ih, enak banget. Jadi kayak bisa tuh ngikutin bentuk tubuh. Ini juga super stretch nih ya. Tuh, halus lagi. Pokoknya ini top banget deh. Ya gimana nggak? Kasha bag itu bean bag nomor 1 di Indonesia, geng. Pokoknya kalau kalian mau beli tapi mau lihat-lihat dulu tuh macam-macamnya, langsung aja ke akun Instagramnya @KashaOfficial atau TikToknya tuh @KashaIndonesia. Sama ini, mau pamer dikit juga. Outfit gue nih hari ini. Kece kan? Kayak cakep banget. Ini tuh gue lagi pakai sweater dari brand lokal favorit gue nih, udah ada, namanya gede banget, Rush. Kalau kalian pernah lihat gue pakai baju-baju ada tulisan Rush gitu ya sebelumnya. Nah emang keterusan saking sukanya nih gue. Modelnya bagus-bagus dan keren kan, pakai gini aja kayak udah gitu. Level kegantengan lu naik. By the way, tapi emang gue pakai nih, itu salah satu best sellernya di Rush. Jadi mereka juara banget deh kalau yang namanya crew neck atau hoodie-hoodie gitu. Bahannya semua super nyaman. Cocok kan kayak buat sehari-hari, mau jalan-jalan nih abis ini langsung ke mall gitu, atau nongkrong di cafe juga kece. Pokoknya kalian langsung aja cek Instagram mereka @rush.co.id buat dapetin info-info terupdate-nya. Nah sekarang langsung aja kita mulai nih. Sambil rebahan gini, cerita dari temen kita tentang pengalamannya camping horor namanya Vika. Nah kejadian ini tuh Vika alami pada malam minggu tanggal 16 Oktober 2021. Detail banget nggak tuh dia ngasih info tanggalnya? Soalnya ya waktu itu Vika sama teman-temannya nih berencana mau camping-campingan. Ya macam apa sih, camping-camping cantik gitulah. Di lokasi yang masih di sekitaran rumahnya tuh di daerah Jawa Barat. Mereka pokoknya nih pergi berempat. Ada si Vika, Rindi, Iin, sama Dela. Yang semuanya nih naik 2 motor boncengan. Nah, sekitar jam 5 sore, berangkatlah mereka ke tempat campingnya itu. Si Vika ini sebelumnya udah info ke tempat campingnya, tapi via DM Instagram. Dan waktu itu udah di-okein, gengs. Ya udah, jadinya kan mereka prepare banget ya. Udahlah bawa tenda, peralatan masak sendiri, sleeping bag, mie, kopi, ya pokoknya tetek bengeknya segala macam. Selama mereka nih mau menikmati nih liburan campingnya. Tapi di perjalanan nih tiba-tiba hujan. Hujannya sih gerimis, cuma ya bikin lumayan basah lah. Dan karena mereka naik motor, mau nggak mau harus kayak semacam melipir dulu ke minimarket buat neduh sama pakai jas hujan. Sebenarnya waktu di minimarket itu pas banget lagi azan maghrib. Tapi karena kondisinya hujan, nanggung, akhirnya mereka sepakat buat ya udah deh, nanti sholatnya setelah udah sampai tempat campingnya aja. Kayak masih keburu lah diriin tenda sampai ke sana gitu baru sholat. Nah makanya mereka jalan lagi tuh dengan hujan-hujan. Yang kontur jalannya juga otomatis kan licin ya. Sampai di lokasi nih, ternyata penjaga area campingnya tuh bilang kalau lokasinya udah full book mbak, dan gak ada tuh bookingan atas nama Vika. Lah kan zonk banget rasanya ya. Vika sama lainnya tuh kayak agak campur kesel, ya lemes tapi juga bingung. Secara mereka kan udah bookingnya tuh kemarin lewat DM Instagram, tapi ternyata si Vika nih nggak ngecek-ngecek lagi itu DM-nya. Karena dari pihak campingnya ternyata juga bilang kalau mendadak full karena ada rombongan. Jadi baru dikasih taunya di hari H tuh sebelum mereka berangkat sebenarnya. Tapi kan ya itu si Vika kagak buka-buka Instagram, nggak baca DM-nya jadinya. Dikira mau udah oke aja. Ya rasanya kan kayak mau nangis ya udah sampai sana. Akhirnya mungkin karena kasihan ya nih ngelihat cewek-cewek, keadaannya juga hujan-hujan, gelap-gelapan, bawa barang camping gitu kan ribet, kelihatannya udah ready. Akhirnya si penjaganya itu bilang, ya udah teh, tunggu dulu ya, saya lihat dulu ada space kosong apa enggak. Cuma satu tenda kan ini ya? Ya si Vika sama yang lain bilang, iya pak, kita ini berempat satu tenda aja kok. Kayak harap-harap cemas kan mereka, please ada dong, please ada dong. Nah si penjaganya ini mulai koordinasi nih pakai walkie-talkie, kayak ngecek sama penjaga yang ada di dalam. Dan gak lama dia bilang, ya udah, sok teh masuk aja, lihat lokasinya aja dulu, kalau cocok boleh lanjut. Soalnya ini sisa space-nya cuma di situ aja. Dan pas mereka ngecek nih, ternyata mereka dikasih 2 pilihan tempat. Yang satu tuh agak ke bawah, deket sama parkiran-parkiran mobil, dan yang satu lagi sih agak ke atas. Tapi pas di bawah pohon yang gede banget, dengan kontur tanah yang juga agak miring. Maksudnya kalau mendirikan tenda di situ kurang nyaman gitu rasanya, karena kan tidurnya miring ya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Vika sama yang lainnya nih mikir, kalau misalkan mereka ngambil yang di bawah, ya tanah sih lurus. Cuman kan kok di bawah apa ya, ini lagi hujan, takutnya
air genang. Ditambah view-nya juga cuma mobil-mobil doang. Kayak nggak ada vibe campingnya gitu loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk nge-camp di lokasi yang kedua tadi tuh yang agak ke atas, yang kontur tanahnya memang tidak rata. Ya udah, mereka nih mulai nih untuk membangun tenda. Dengan kondisi langit yang udah gelap ya. 2 orang nih megangin senter, 2 lagi masang tendanya. Lumayan kesusahan tuh mereka. Karena bisa dibilang ya, ini orang-orang pada amatiran. So-soan aja mau camping gitu ceritanya. Ya sebenarnya nggak jauh dari lokasi mereka nih ada tenda-tenda lain yang udah berdiri. Maksudnya, mereka kan cewek-cewek nih kayak minta tolong dia tuh ke sebelah apa ke siapa. Tapi masalah dilihat-lihat kagak ada yang nongol nih. Mungkin semuanya pada di dalam ya. Masalah kan ini gerimis, hujan, pada malas keluar. Ya dengan segala keribetan tuh bangun tenda nggak kelar-kelar. Si Vika juga ingat kan, aduh belum sholat maghrib nih. Dilihat waktunya mah ini udah isya, udah masuk isya. Mana tendanya ini juga belum kelar-kelar, kagak bisa kebangun. Akhirnya si Vika ini mau manggil penjaga aja. Yang tadi ngantar mereka buat minta tolong deh dari tenda, ntar dikasih upah nggak apa-apa. Pas lagi jalan nih mau manggil penjaganya, si Vika nih ngeliat kayak ada saung gitu, semacam kayak musola. Dan di situ terlihat lampu penerangannya mah terang. Dan ada beberapa orang lagi pada sholat di situ jamaah. Dan di dekat musola itu juga ada toilet-toilet yang terang juga, dan terlihat ada beberapa orang yang ngantri tuh. Dalam hati si Vika nih bilang, alhamdulillah, ternyata kamar mandi sama musolanya deket. Jadi kalau mau ke situ kan kagak usah jalan-jalan jauh. Habis sudah manggil penjaga nih, terus ya udah minta diriin tenda kan, minta bantuan. Kelar nih masalah pertendaan. Ya udah si penjaganya balik lagi dong. Semua barang-barang juga udah dimasukin, udah dirapihin. Nggak lama hujan turun lagi tuh deras. Lebih deras dari yang tadi, gengs. Soalnya sampai ada angin, sampai ada petir gitu. Ya semuanya langsung pada masuk tenda. Di situ kan Vika keingetan, duh ini gue belum sholat nih masalahnya nih. Maghrib udah kelewat, jangan sampai ini isya kelewat lagi, udah pada molor. Karena dirasa ini hujannya kayak awet deh. Si Vika bilang, ini ada yang mau sholat di musola nggak? Biar gantian gitu bareng-bareng. Karena waktu itu yang bawa payung cuma satu nih, ada yang namanya Rindi. Jadi mau kayak gantian berdua-berduaan. Jadilah si Vika ini keluar bareng Rindi. Sekalian si Rindi katanya soalnya kebelet pipis. Kan di sana ada toilet ya. Pas udah sampai ke lokasinya, loh kok gelap nggak terang? Padahal kan tadi si Vika ngeliat terang banget ya. Di sini tuh lampunya mati dan nggak ada orang, gengs. Sepi. Si Rindi bilang, kok ini serem banget, Vik. Takut aku nggak jadi kalau gelap-gelap begini ah. Ya si Vika kan juga bingung ya. Tadi terang kok perasaan. Dan banyak yang ngantri gitu loh. Ini kenapa toto sepi banget? Apa karena hujan deras? Jadinya orang-orang pada langsung masuk ke tenda lagi. Cuma kan karena si Vika ini juga mau wudhu ya. Jadi dia tetap tuh masuk ke toilet. Pintunya dibuka. Rindi nunggu di luar. Pas sudah selesai gantian si Rindi masuk. Dan si Vika yang nunggu di luar. Pintunya agak dibuka sedikit soalnya ini lampunya nggak bisa nyala loh, gengs. Padahal kan terakhir si Vika ngelihatnya terang ya. Pas Rindi di dalam tuh pipis sama wudhu, si Vika ngeliat ke saung musolanya, itu tato ada yang sholat. Tapi kayak cewek-cewek gitu pakai mukena putih-putih berjamaah. Ya si Vika kan kaget ya. Jelas-jelas tadi pas mereka sampai ke situ nggak ada siapa-siapa, sepi gelap. Vika cuman wudhu sebentar, tahu-tahu keluar dah. Kok udah pada rame sholat tanpa penerangan tapi, gengs. Maksudnya kayak datangnya kapan? Kok ngambil wudhunya di mana? Kalau emang misalkan mereka wudhu harusnya kan ketemu dulu tuh di toilet. Si Vika udah ketakutan tuh sebenarnya tuh. Soalnya kan kayak serem aja gitu ya, putih-putih gitu kan, rame-rame tapi kagak ada penerangan. Pas Rindi keluar dari toilet, dia juga ngeliat tuh di saung, loh kok rame, Vik? Kapan pada datangnya? Dia nanya juga kan. Tapi si Vika langsung bilang, udah kita sholat di tenda aja. Akhirnya mereka buru-buru deh tuh balik ke tenda. Langsung ngomong dong ke yang lainnya, kayak, udah kalian gak usah ke toilet deh atau ke musola itu serem. Soalnya kan tadi rencananya mau gantian ya dua-duaan. Ya suasana lagi hujan begitu ditambah ada cerita horor kan kayak jadi mencekam ya. Malam itu mereka akhirnya memutuskan untuk langsung tidur. Kayak mau bakar-bakar api ungu juga nggak bisa kan di luar hujan. Jadi kayak sebenarnya kayak gagal gitu deh malam itu campingnya, gengs. Nah subuh-subuh si Vika nih nyalain alarm. Emang itu alarm biasa buat bangunin dia sholat subuh jam 5 pagi. Tapi yang lainnya kayak lu masih males bangun gitu, masih molor. Si Vika ragu-ragu ya. Ini gue ke toilet ngambil wudhu juga takut, perkara yang semalam kan ya. Akhirnya dia buka tenda deh tuh, ngelihat situasi gitu kan. Dia ngeliat nih, ada cewek gitu pakai baju hijau sama celana training lah ya, kayak biasa mau camping, jalan ke arah toilet. Nah ngeliat ada pengunjung lain nih yang udah bangun, ya udah Vika keluar tuh ngikutin. Mumpung ada temen lah istilahnya. Dan pas sudah sampai sana, lagi-lagi kelihatan tuh di saung beberapa orang lagi sholat. Tapi kali ini nggak cuma cewek-cewek, ada yang cowok juga. Pada jamaah itu subuh-subuh. Sementara cewek baju hijau tadi itu masuk ke dalam salah satu bilik toilet. Ya udah si Vika ke bilik sebelahnya dong. Terus dia wudhu. Nah selesai wudhu, cewek tadi baju hijau udah jalan tuh menuju saung dan kayak mau pakai mukena, siap-siap sholat di sana. Sementara orang-orang yang tadi sholat tuh posisinya udah selesai dan lagi kayak baca doa. Orangnya ada, wujudnya ya orang cewek cowok. Dan yang baru mau sholat itu jatuhnya si Vika sama si cewek baju hijau ya. Ya udah mereka mulai sholat deh tuh, tapi ini konteksnya nggak berjamaah ya, samping-sampingan soalnya. Cuma berdua tuh. Sementara
jamaah yang lain kayak lagi pada baca doa kan. Pas lagi sujud di rakaat pertama, si Vika berdiri. Sepi gengs, atau nggak ada siapa-siapa. Kayak nggak mungkin banget gengs. Orang kan tadi pas masih baru sholat nih, masih ada itu pada berdoa. Lah ditinggal sujud bentar, bangun-bangun udah hilang. Nggak kedengaran apa sih suara bangun atau perginya. Ya gemeteran si Vika. Tapi cewek yang di sebelahnya tuh masih ada nih. Jadi tinggal mereka berdua aja. Si Vika kan kayak berusaha, duh 1 rakaat lagi nih kan, sholat subuh 2 rakaat doang ya. Untung nih masih ada temennya nih, maksudnya si cewek yang di sebelahnya. Yang pasti dia sama kagetnya kali ya. Karena posisinya sholatnya barengan masih rakaat pertama tuh sama-sama. Masuk ke sujud kedua, bangun lagi, si cewek di sebelahnya udah nggak ada. Buru-buru si Vika langsung nggak fokus nyelesain sholatnya lah, dan ngeliat ke sekitar, dia udah sendirian. Langsung ngibrit ya, masih pakai mukena. Masuk ke tenda, dilihat teman-teman ini masih tidur. Gemeteran tuh kan dia ya, tapi ngerasa udah aman nih di dalam tenda nih. Sampai agak siangan, sekitar jam 6 subuh, mulai tuh terdengar suara-suara orang beraktivitas. Yang bener aja kayak pengunjung di sana udah pada keluar tenda nih, menikmati udara pagi. Begitupun teman-temannya Vika. Tapi si Vika ini belum mau cerita, dia pendem dulu nih. Ya udah dari situ baru mereka menikmati yang namanya camping. Karena cuacanya pagi itu normal. Mereka sarapan gitu kan, terus foto-foto. Nah pas lagi foto-foto gitu kan kemana-mana gitu nyari spot ya. Mereka nemu lagi nih ada toilet. Yang beneran orangnya pada ngantri sekarang nih. Tapi kayak, loh kok ini ada toilet lagi? Cuma posisi yang toilet yang pagi-pagi ini tuh agak ke kiri. Jadi dari tenda mereka kayak di kiri itu, di bagian kiri. Agak jauh. Kalau yang toilet horor itu memang posisinya agak deket tapi ke kanan dari tenda mereka. Jadi kayak ada 2 cabang lah. Sampai akhirnya ya udah nih mereka siap-siap mau balik. Pas laporan ke si penjaga, si Vika iseng nanya, "Pak, itu toilet yang buat pengunjung yang di kiri apa yang di kanan sih yang ada saungnya?" Si penjaganya bilang, "Yang di kiri, Neng. Kalau yang di kanan mah itu udah lama nggak dipakai, airnya suka macet. Orang-orang mah juga pada nggak berani ke situ biasanya." Pas dijelasin begitu ya si Vika langsung kayak, "Dok, pada nggak berani kenapa, Mang? Horor ya?" Si penjaganya malah ketawa doang. Kayak, "Kenapa, Neng? Ngeliat apa emang?" Ya si Vika cerita kan tuh akhirnya. Si penjaganya bilang, "Oh, kalau ngeliat cewek pakai baju hijau, itu banyak Neng cerita-cerita begitu juga. Dia dulu pengunjung sini, tapi meninggal karena sakit jantung waktu sholat subuh. Nggak jahat kok Neng, tapi emang suka nampakin diri." Ya kata si Vika ya, mau kagak jahat, tapi kalau nampakin diri begitu terus hilang, yang ada gua yang jantungan. Guys, itu tadi cerita Vika. Thank you semua yang nontonin terus ya. Jangan lupa makanya subscribe di channelnya Bukalapak. Dan buat kalian nih yang nyari bean bag PW, aduh, ini rekomend banget ya, kalian harus cek @kasya_official. Dan buat kalian yang suka outfit kece, streetwear gitu nih, cek Instagramnya Ras. Oke, thank you semua. Pokoknya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Buka aja Bukalapak.